Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersuka cita. Saat ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan yang diberi tema Api Injil. Api Injil adalah dua kata yang sangat bermakna bagi kita sebagai orang percaya. Berbicara api, barang tentu kita akan terarah pikiran dan iman percaya kita kepada Roh Kudus. Ya, betul. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah kekuatan Allah itu sendiri. Dan dari Roh Kudus itulah saudara dan saya memperoleh pertolongan untuk menikmati damai, sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Dari Roh Kudus itulah kita dimampukan Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup saudara dan bagi hidup saya. Saudara-saudara, berbicara tentang api Tuhan, itu adanya di Sion, dan dapur perapiannya ada di Yerusalem. Sehingga firman Tuhan berkata, beritakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Saudara dapat baca itu di dalam Yesaya 31 ayat 9b. Api Tuhan adanya di Sion dan dapur perapiannya ada di Yerusalem. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Injil adalah kekuatan Allah. Mengapa Injil itu disebut kekuatan Allah? Karena Injil itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Karena dari pribadi Allah itu sendiri, dapatlah kita memperoleh berita keselamatan. Di dalam Injil itu ada kedaulatan Allah di sana, ada otoritas Allah di sana. Ada kebenaran Allah di sana, ada kasih Allah di sana. Dan semua itu Tuhan siapkan, sediakan untuk saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang di dalamnya kita memperoleh hikmat. Di dalamnya kita memperoleh pengetahuan. Di dalamnya kita memperoleh kesembuhan. Kita memperoleh mujizat. Di dalamnya kita memperoleh karunia-karunia yang lain yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Mempersiapkan diri kita, menata hidup kita, mengatur perjalanan hidup kita selagi kita ada di dalam dunia ini, sampai nanti ketika kita tinggalkan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Tidak dapat dibendung oleh siapapun, dengan cara apapun, dengan rekayasa apapun. Karena Injil itu adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara, ketika Injil itu mulai dari Yerusalem dan dia mulai menyebar sampai ke Eropa, Injil membawa perubahan yang sangat besar, yang sangat dahsyat, membuat bangsa Eropa semakin maju dan semakin muncul sebagai bangsa-bangsa yang luar biasa karena kekuatan Injil. Mereka mengadakan banyak terobosan-terobosan oleh karena Injil memberikan hikmat dan pengetahuan kepada mereka. Dari Eropa, Injil mulai menyebar ke Amerika, membuat Amerika menjadi negara yang juga luar biasa majunya, luar biasa saudara. Dari situ Injil menyebar sampai ke Korea. Korea menjadi macan Asia karena Injil yang mampu merubah pola pikir, paradigma mereka, dan mereka maju secara luar biasa karena Injil.
Dan akhirnya Injil menyebar ke seluruh dunia, membuat perubahan ke seluruh dunia, ke Afrika, ke Asia Timur jauh. Dan itulah bukti daripada kekuatan Injil itu sendiri. Injil itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan manusia manapun, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan di dalamnya ada api yang memberikan tenaga, energi, kekuatan, power yang sangat besar. Dan tidak ada satu manusia pun yang dapat membatasi kekuatan Injil itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan Injil itu tidak bisa dibatasi dengan apapun ancamannya. Karena di dalam Injil itu ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kekuatan. Ada segala sesuatu yang memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Oleh sebab itu, carilah Dia, Sang Pemberita Injil itu, dan Sang Injil itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dia yang membawa berita keselamatan itu, dan Dia itu sendirilah yang menjadi kekuatan dari Allah. Dia yang akan menjadi hakim, dan Dia yang akan menentukan segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya di akhir nanti. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.